Di masa Khalifah Umar pula, orang Yahudi dapat tinggal di Alexandria setelah dahulu dideportasi Patriark Alexandria, Cyril. Beliau juga memindahkan sebagian besar Yahudi Khoibar dari Madinah ke Mesopotamia atas wasiat Rasulullah SAW. Karena semua kemurahan hati inilah, bangsa Yahudi sangat mengenang Khalifah Umar bin Khattab. Malah beberapa orang Yahudi menggunakan nama Umar atau Omar untuk mengingat kebaikan sang khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang menurut literatur Yudaisme, bangsa Yahudi yang diusir Heraklius tahun 630 Masehi kembali memasuki Yerusalem atas izin Khalifah Umar dan membantu menemukan lokasi Mi'raj Rasulullah SAW, serta ikut membangun Kubah As-Sokhroh. Pada tahun 630 Masehi, akibat persengkongkolan umat Yahudi dengan Sasanid, Heraklius memberi mereka pilihan antara pindah agama atau diusir sejauh 3 mil dari Yerusalem. Kebanyakan mereka memilih menyingkir, lalu bergabung bersama mujahidin muslim dan berharap bisa kembali ke Eretz Yisrael lewat bangsa Arab dalam doktrina Jacobi dan Patmutiun Sebeos. Orang Yahudi selalu menyertai umat Islam dalam setiap peperangan. Sebuah manuskrip Genizah Kairo bahkan menjelaskan jika legiun Yahudi rela meninggalkan kewajiban sabat demi membantu bala tentara muslim. Saat Khalifah Umar mengunjungi Damaskus pasca penaklukannya, seorang nabi Yahudi menyongsong beliau dan menyanjung Khalifah dengan gelar mesianik, Faruk, yang dalam bahasa Aram artinya juru selamat atau paruqoh. Dia membujuk Khalifah agar secepatnya mengambil alih Baitul Maqdis dari Bizantium. Khalifah kemudian mengirimkan pasukan untuk mengepung Yerusalem di bawah komando Amr bin As dan Abu Ubaidah bin Jarrah 637 Masehi. Setelah beberapa lama dikepung, Patriark Sopronius selaku pemimpin kota bersedia menyerahkan Yerusalem asalkan Umar sendiri yang datang menerimanya. Adat Harabanin, surat berhuruf Judeo-Arabik di Genizah Kairo, menjelaskan bagaimana Amirul Mukminin mencari batu fondasi semesta. Ibn Hasetiyah, yang oleh umat Islam disebut batu tempat Rasulullah SAW Mi'raj di Bukit Kuil, Har Habait, setelah ditunjukkan oleh seorang rabi mu'alaf yang dalam Islam dikenal sebagai Ka'bul Ahbar. Khalifah Umar melindunginya dengan kubah berlapis emas. Kini lokasi tersebut dikenal sebagai Dome of the Rock, Kubah As-Sokhroh. Menurut Sebeos, tempat tersebut menjadi tempat ibadah bersama baik Muslim maupun Yahudi. Orang Yahudi berencana mendirikan bait suci ketiga di situ, tetapi urung dilakukan sebab kaum Muslimin melarangnya. Sebagai gantinya, Khalifah mengizinkan bangsa Yahudi menetap di Yerusalem dan membatalkan perjanjian dengan Patriark Sopronius perihal larangan tinggal bagi komunitas Yahudi. Patriark yang memaklumi sikap demikian meminta Umar membatasi jumlah pemukim Yahudi di Yerusalem hanya 50 orang, sedangkan komunitas Yahudi bersikeras ingin 200 keluarga dari Tiberias pindah ke sana. Khalifah memutuskan untuk membolehkan 70 keluarga saja tinggal di Yerusalem, di dekat pasar, tak jauh dari Bukit Kuil dan gerbangnya. Di situ ada mata air Siolah, tempat mereka melakukan ritual pencelupan, atau mikveh. Dalam Igrat Syarira Gaon, Khalifah Umar juga berkunjung ke Yeshiva Pumbedita di Irak dan menempatkan Robi Bustanai, seorang keturunan Daud,
menjadi pemimpin Yahudi eksilarch dan kepala para Rabi Gaonim. Di masa Khalifah Umar pula, orang Yahudi dapat tinggal di Alexandria setelah dahulu dideportasi Patriark Alexandria, Cyril. Beliau juga memindahkan sebagian besar Yahudi Khoibar dari Madinah ke Mesopotamia atas wasiat Rasulullah SAW. Karena semua kemurahan hati inilah, bangsa Yahudi sangat mengenang Khalifah Umar bin Khattab. Malah beberapa orang Yahudi menggunakan nama Umar atau Omar untuk mengingat kebaikan sang khalifah. Bagi mereka, kemenangan kekhalifahan Islam atau Medinat Yismailim atas Bizantium yang dijuluki Kerajaan Edom, Mamlahat Haidomim, merupakan berkat dari Hashim. Referensi: At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, 2011, Tarikh Umam wa Ar-Rusul, Vol 3, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Gaon, Rabi Sharira bin Hananiyah, 1921, Igeret Sharira Gaon, Haifah, Hajferah, El-Sefirot, Haya Hadud, Hamer, Reuven, 1995, The Jerusalem Anthology, A Literary Guide, Philadelphia, The Jewish Publication Society, Hoyland, Robert G., 1997, Saying Islam as Others Saw It, A Survey and Evolution of Christian, Jewish and Zoroastrian Writing on Early Islam, New Jersey, The Darwin Press. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.